Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu dan harapannya kalian tetap bersemangat belajar. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai KD 3.1, 4.1 tentang ta'aruf dan lain-lain. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana cara memperkenalkan diri kita, terutama yang berhubungan dengan pekerjaan atau profesi kita. Untuk mencapai kompetensi ini, sebelumnya akan kita bahas beberapa ungkapan yang berhubungan dengan pekerjaan yang perlu kita pahami. Di sini ada soal dan jawaban. Sebagai contoh, man haza, siapa ini? Ini saudara saya, dia seorang guru. Nah, ketika kita berkenalan, kita sering menggunakan pola ini. Huwa mudarris, dia seorang guru. Huwa fallahun, dia seorang petani. Huwa tilmizun, dia seorang siswa. Nah, inilah cara menyebutkan pekerjaan seorang ketika kita berkenalan. Selain itu, kita juga bisa menggunakan pertanyaan ma mihnatuka, apa profesi kamu, apa pekerjaan kamu? Bisa dijawab dengan ana tabibun. Kalau misalnya dia laki-laki, ma mihnatuhu huwa tabibun, itu misalnya. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan pola maza ta'malu. Apa yang kamu kerjakan? Maza apa ta'malu kamu kerjakan. Saya bekerja sebagai ahli teknik. A'malu muhandisan. Ya, kalau yang pola di atas ini, ana muhandisun. Nah, kalau pakai maza ta'malu, maka kita jawab a'malu muhandisan. Saya bekerja sebagai seorang ahli teknik. A'malu mudarrisan, saya bekerja sebagai seorang guru. A'malu tabiban, saya bekerja sebagai seorang dokter. Nah, maka di pertemuan ini kita akan mengenal beberapa istilah pekerjaan dalam bahasa Arab. Selain itu juga orang sering bertanya dengan pertanyaan maza ya'malu abuka? Apa yang dikerjakan ayahmu atau apa pekerjaan ayahmu? Abi fallahun. Ayah saya seorang petani. Abi fallahun atau abi ya'malu fallahan. Ayah saya bekerja sebagai seorang petani. Selain itu juga ada pola seperti ini yang hampir sama dengan yang atas ini, ma mihnatuka. Ma mihnatu ummika. Ma mihnatu ummika, apa profesi ibu kamu? Ummi rabbatul bait. Ibu saya adalah seorang ibu rumah tangga. Nah, seperti itu beberapa pola yang nanti akan kita masukkan dalam percakapan. Namun sebelumnya alangkah baiknya kita memahami bermacam kosakata baru yang mungkin sebelumnya belum pernah kalian temui, yang harus kalian pahami, kalian hafalkan, baik cara penulisannya, cara membacanya, dan maknanya. Di kosakata ini kalian dibantu dengan gambar-gambar agar memudahkan kalian memahami makna setiap kosakata. Di sini pertama ada kata mudarrisun. Mudarrisun itu sama dengan ustazun. Artinya guru, mudarris. Ana mudarrisun, saya seorang guru. Tabibun itu artinya dokter. Misalnya huwa tabibun, dia seorang dokter. Muhandis. Muhandis itu artinya insinyur atau ahli teknik. Engineer kalau bahasa Inggrisnya. Terus ada kata mudarrisatun, itu guru perempuan. Kalau mudarris guru laki-laki, mudarrisah tinggal menambahkan ta marbutoh seperti ini, dia adalah bermakna guru perempuan. Tabibatun itu dokter perempuan. Talibatun siswi. Kalau talibun siswa, kalau talibatun siswi. Terus ada kata fallahun artinya petani. Fallah, abi fallahun. Ayah saya seorang petani. Rabbatul bait, ibu rumah tangga. Mihnah itu yang tadi, ma mihnatuka tadi, profesi atau pekerjaan.
Nah, itu beberapa kosakata baru yang dengan pemahaman kosakata ini kalian dapat dengan mudah memahami percakapan yang ada di bawah sini. Nah, ini ada percakapan. Mari kita perhatikan sama-sama, judulnya tentang al-amalu, tentang pekerjaan. Ini ada dua macam percakapan nanti, ada yang satu digunakan untuk laki-laki, yang bawahnya ini digunakan untuk perempuan. Nah, mari kita pahami bersama-sama situasi atau suasana ketika dua orang berkenalan dan menyebutkan pekerjaan. Dua orang atau tiga orang nanti ya. Assalamualaikum. Nah, kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya cara menyapa dalam bahasa Arab itu diawali bisa dengan kata Assalamualaikum. Kalau diartikan salam sejahtera atas kamu. Dijawab dengan Waalaikumsalam. Atau bisa dengan lebih lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cara menyapa dalam bahasa Arab. Selanjutnya, haza akhi huwa mudarrisun. Haza akhi huwa mudarrisun. Ini saudara saya, dia adalah seorang guru. Ini adalah saudara saya, dia adalah seorang guru. Ahlan wa sahlan. Nah, kemarin kita sudah pelajari. Ketika bertemu dengan seseorang, langkah baiknya kita menggunakan kata ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan, ya, selamat berjumpa, ya, senang berjumpa. Nah, jadi Ilyas di sini memperkenalkan saudaranya, ini saudara saya, dia seorang guru, ini pekerjaan ini. Oh iya, katanya ahlan wa sahlan, kata si Yusuf, selamat bertemu, senang berjumpa kamu, itu maksudnya. Hadza sadiqi, kata si Ilyasnya, ini teman saya, ternyata si Ilyas itu membawa seorang, hadza sadiqi, ini teman saya, dia seorang insinyur ya, atau seorang ahli teknik. Hadza sadiqi huwa muhandis. Ini teman saya, dia seorang ahli teknik. Ahlan wa sahlan. Nah, kata saudaranya tadi, dia berkenalan, dia menyebutkan ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Jadi di sini ada 4 orang, ada Ilyas, Yusuf, ya, ada temannya si Ilyas, ada saudaranya si Yusuf. Ahlan wa sahlan katanya. Mereka saling berkenalan atau memperkenalkan orang lain dan menyebutkan pekerjaan. Nah, dari sini terus diakhiri dengan kata ma'assalamah, ma'assalamah. Ya, selamat berjumpa kembali. Ya, ini ungkapan yang digunakan untuk ketika seorang berpisah atau wada' ya, berpisah. Ini kalau contoh yang laki-laki. Nah, bagaimana kalau yang perempuan? Coba di sini ada namanya nada dengan huda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadhihi ukhti hiya tabibah. Ini saudara saya, dia seorang dokter. Jadi si nada ini memperkenalkan kepada si Huda, seorang teman yang profesinya sebagai seorang dokter. Kata si Huda, ahlan wa sahlan. Ya, senang berjumpa kamu. Kata si Nada, lalu Nada juga memperkenalkan hazihi sadiqati. Yang ini teman saya nih. Ia talibah. Dia seorang siswi atau mahasiswa ya, mahasiswi. Perempuan ini, talibun laki-laki, talibatun perempuan. Tabibun laki-laki, tabibatun perempuan. Nah, kata si saudaranya si Nada tadi, ahlan wa sahlan katanya. Selamat berjumpa atau senang berjumpa gitu ya. Ma'assalamah. Nah, ini ungkapan yang digunakan ketika berpisah. Jadi di sini juga ada 4 orang yang sedang berkenalan atau sedang memperkenalkan diri yang menyebutkan tentang profesi. Nah, di pertemuan kali ini kita akan mempelajari beberapa istilah profesi dalam bahasa Arab. Di gambar tadi sudah kita lihat di sini ada kata fallahun, ada rabbatul bait, ini profesi. Terus ada kata mudarris, mudarrisa, tabib, talibah, ini profesi semua. Ada muhandis, muhandisah kalau yang perempuan. Selanjutnya kita akan mempelajari sebuah bacaan judulnya usrati. Bacaan sederhana ini di dalamnya terdapat cara menyebutkan profesi atau pekerjaan.
Mari kita ikuti bersama-sama pemahaman dari bacaan ini. Nanti silakan kalian tulis maknanya di bawah sini ya, dilanjutkan. Ana tilmizun, saya itu seorang siswa. Ana tilmizun, saya seorang siswa. Ismi Arif, nama saya Arif. Wahadha abi, dan ini ayah saya. Ismuhu Shadiq, namanya Shadiq. Wa mudarris, dia seorang guru. Nah ini cara menyebutkan atau memperkenalkan orang-orang sekitar kita dan beserta pekerjaannya ya. Wahazihi ummi ismuha Salma. Ini ibu saya namanya Salma. Hiya muwazzafatun, dia seorang pegawai. Jadi muwazzafah artinya pegawai. Jadi abi ayah saya, ummi itu ibu saya. Wahadhihi ukhti ismuha Nurhayati, hiya tilmizah. Ini saudara perempuan saya. Nah, kalau ukhti saudara perempuan. Ukhti itu saudara perempuan saya. Ismuha Nurhayati, namanya Nurhayati, hiya tilmizah. Dia adalah siswi, dia seorang siswi maksudnya. Jadi seorangnya memang tidak disebutkan. Jadi langsung saja hiya tilmizatun, maknanya dia adalah siswi, dia seorang siswi maksudnya. Salih sadiqi, salih itu teman saya. Nah, sadiqun artinya teman. Seperti yang di atas ini tadi ya, sadiqati untuk yang perempuan, sadiqi yang ini untuk yang laki-laki. Jadi sadiqun artinya teman. Jadi kalau kita menyebutkan salih sadiqi, salih itu teman saya. Huwa tilmizun, dia seorang siswa. Huwa tilmizun, dia adalah seorang siswa. Hazihi usrati, inilah keluarga saya. Zalika ammi, ini paman saya. Ismuhu Sufyan. Huwa tabib, namanya Sufyan. Dia itu seorang dokter. Wa zaujatuhu, dan istrinya Sayyidah Mutmainnah. Ya, Nyonya Mutmainnah. Sayyidah itu artinya nyonya. Jadi ismuhu Sufyan. Ya, ismuhu Sufyan. Huwa tabib wa zaujatuhu Sayyidah Mutmainnah. Namanya Sufyan, dia seorang dokter, dan istrinya Nyonya Mutmainnah. Hiya tabibatun aydon. Dia juga seorang dokter. Jadi kalau tabibun, ini dokter laki-laki. Karena istrinya tabibatun, dokter perempuan. Itu bedanya. Kalau misalnya mudarrisun, guru laki-laki, mudarrisatun, guru perempuan. Fallahun, petani laki-laki, fallahatun, petani perempuan. Seperti itu ya. Watilka ammati, dan itu adalah bibi saya. Ismuha Khairiyah, namanya Khairiyah. Hiya fallahatun. Dia itu seorang petani. Falahah artinya petani. Wa zawjuha as-sayyid Mukhlis. Suaminya adalah Tuan Mukhlis. Nama orang ini Mukhlis. Huwa fallahun aydan. Dia juga seorang petani. Fallahun artinya petani. Hadhihi usrah sa'idah. Ini adalah keluarga yang bahagia. Nah, seperti itu. Jadi di bacaan sederhana ini, di dalamnya ada cara menyebutkan profesi atau pekerjaan. Huwa mudarris. Terus misalnya hiya muwazzafah. Terus hiya tilmizah. Huwa tilmizun. Huwa tabibun. Hiya tabibatun, dan seterusnya. Ini ya berapa cara untuk menyebutkan pekerjaan. Nah, kalian harus memahami cara membedakan antara mana yang laki-laki, mana yang perempuan. Dan sebenarnya rumusnya mudah sekali. Kalau yang laki-laki, dia asli ya, tabibun. Ketika ditambah tak marbutah seperti ini, itu berarti dia menunjukkan perempuan. Tilmizun itu siswa laki-laki. Kalau tilmizatun itu siswi atau perempuan dia siswanya. Mudarris itu guru laki-laki. Kalau mudarrisatun guru perempuan. Nah, demikian cara membedakan antara laki-laki dan perempuan. Silakan kalian tulis terjemahannya di bawah sini untuk semakin paham. Lalu jawab soal ini ya.
Soal pertama, Masmu Abi Arif, siapa ayah Arif? Itu jawab, ayah Arif siapa? Jawab dengan bahasa Arab, jangan dengan bahasa Indonesia, kita biasakan dengan bahasa Arab. Masmu Abi Arif, Abi siapa namanya? Ismuhu Sodik, namanya Sodik. Jadi kalian jawab seperti ini, Masmu Abi Arif, Ismuhu Sodik. Ya. Seperti itu caranya. Terus, ma mihnatu Abi Arif, apa profesi ayahnya Arif itu? Profesi ayahnya apa? Ma mihnatu Ummi Arif, apa profesi ibunya Arif? Ma mihnatu Sufyan, apa profesinya Sufyan? Masmu ammati Arif, siapa nama bibinya Arif itu? Silakan dijawab secara langsung di sini, secara singkat saja, nanti ditulis di buku latihannya, lalu dikumpulkan nanti di classroomnya. Soal tidak perlu ditulis. Ya, soal tidak perlu ditulis, tinggal kalian lihat saja nanti soalnya. Jadi ini tujuannya untuk melatih kita belajar memperkenalkan diri, terutama menyebutkan pekerjaan dalam bahasa Arab. Nah, untuk semakin paham materi ini, di sini ada beberapa latihan. Latihan ini tujuannya untuk melatih kita, melatih kemampuan bahasa Arab kita agar semakin mudah menggunakan pola-pola bahasa Arab. Nah, di sini ada soal, ini jawabnya nanti ya, jawabnya seperti ini. Ada siswa 1, ada siswa 2. Itu tolibun. Jadi soalnya akhun, saudara laki-laki, muhandis, itu ahli teknik. Kalian membuat, pertama menggunakan haza atau hazihi. Untuk laki-laki menggunakan haza, untuk perempuan nanti menggunakan hazihi. Haza akhi, ini saudara saya. Huwa muhandis, dia seorang ahli teknik. Jadi akhun itu dimasukkan haza akhi. Nah, jadi setelah kata akhun ditambahkan ya. Kalau ukhtun berarti ukhti. Sodiqun sodiqi. Ya, tambahkan ya ini. Ya ini maknanya saya. Ini dhamir mutasil yang nanti akan kita bahas. Terus lalu tambahkan kata huwa. Huwa muhandis, dia seorang ahli teknik. Nah, kalau perempuan kita sudah pelajari, kalau kata ganti untuk perempuan kan pakai hiya. Hiya muhandisatun. Jadi nomor 1 misalnya. Nah, lalu bawahnya sama ya, semuanya di bawah sini semuanya jawabannya adalah ahlan wa sahlan. Dan ini kan ceritanya mereka sedang berkenalan ya. Itu antara dua orang siswa ya, tolib 1, tolib 2, lalu menyebutkan atau memperkenalkan orang lain ya. Makanya di sini ada kata ahlan wa sahlan, selamat berjumpa, itu senang berjumpa. Nah, soal pertama ukhtun tabibatun. Ya, ukhtun tabibatun. Ukhtun saudara perempuan, tabibatun dokter. Jadi jawabnya bagaimana? Tinggal kita pakai, kalau haza untuk perempuan itu hazihi, ingat ya, hazihi ukhti. Lalu huwa atau hiya, menggunakan hiya. Hiya tobi batun. Kenapa pakai hiya? Karena ini perempuan. Kalau laki-laki pakai huwa, kalau perempuan pakai hiya. Lalu jawabnya ahlan wasah. Ahlan wasahlan. Seperti itu. Nomor 2 misalnya. Lihat, laki-laki atau perempuan? Sodiqun, ini teman laki-laki ya, muhandisun, ahli teknik laki-laki. Berarti hadza sodi. Ingat, jangan hanya sodiqun, tetapi sodiqi, ada ya-nya, lalu koma. Huwa, nah jangan pakai hiya. Kenapa? Karena ini laki-laki, muhandisnya ini. Huwa muhandisun. Lalu juga sama, ahlan wasahlan. Ini. Nah ini jawaban nomor 1 dan nomor 2 sudah dijawab. Tinggal kalian meneruskan nomor 3, nomor 4 dan seterusnya. Ya, itu caranya. Jadi silakan dikerjakan. Selanjutnya, nah ini hasil ma fil qaimah alif bima fil qaimah ba. Jadi hubungkan yang ada di bagian kolom alif dengan kolom ba. Jadi maksudnya apa? Kalian hanya menarik garis di sini. Nah, jika kalian menggunakan buku latihan, tulis saja ini dokter, ya, ini guru, ini siswi, gitu ya.
Ini guru perempuan, yang ini ahli teknik. Tinggal kalian nanti tarik garis, gitu ya. Tarik garis dan ditulis saja, tidak usah digambar, tidak usah menggambar. Jadi tulis dengan garis saja, ya. Jadi ini belajar mengenal beberapa profesi dalam bahasa Arab. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami, silakan nanti dikerjakan. Nah, sebelum kita mengakhiri, ini ada sedikit pembahasan mengenai kata ganti dalam bahasa Arab. Kita sudah mempelajari di pertemuan sebelumnya, kata ganti bahasa Arab itu ada dua macam. Ada dhamir munfasil, ada dhamir muttasil. Nah, dhamir muttasil adalah dhamir yang menulisnya itu dipisah bersambung ya. Ittasala yattasilu artinya bersambung ya. Beda dengan munfasil yang dipisah. Maksudnya apa? Kata ganti dhamir muttasil ini itu nulisnya bersambung dengan kata yang sebelumnya. Ya, misalnya ibu saya, ini kan bahasa Arabnya ibu saya, ummi. Ini dari kata ummun dengan ya-nya ini. Nah, ya-nya ini, ya yang mati, itu adalah kata ganti dari dhamir munfasil ana. Ana artinya saya. Tidak boleh kita menggunakan ummu ana, salah. Yang benar adalah ummi. Kenapa? Karena dia disebut dengan dhamir muttasil atau kata ganti yang ditulis bersambung dengan kata sebelumnya ini. Ammi, paman saya. Abi, ayah saya. Jadi kata abun ditambah ya itu menjadi abi. Akhun ditambah ya menjadi akhi. Nah, kenapa ya-nya ini adalah dhamir muttasil, dia yang tunggal ya, yang mufrad, dhamir muttasil mufrad. Jadi ana kata gantinya ya yang mati. Kalau anta itu ka. Ya, kalau anti ki, nanti itu caranya. Kalau huwa hu. Ya, kalau hiya ha, ini kata gantinya. Nah, kalau bahasa Inggris kan kalau ana ini kan I gitu ya. Kalau ya yang matinya ini itu my. Anta ini you, ini your, ini your juga ini her, his ya bukan her itu untuk perempuan, her yang ini his. Itu bedanya. Jadi kata ganti milik seperti ini atau dhamir mutasil itu digunakan untuk kepemilikan biasanya ya. Ummuhu, ibunya gitu ya. Abuhu, akhuhu, ayahnya. Saudara laki-lakinya. Nah, tinggal ditambahkan dan ingat nulisnya mutasil ya, bersambung, disambung dengan kata yang lain. Sebagai contoh misalnya, ada kata baitun misalnya. Baitun, ya baitun. Nah ini baitun, coba perhatikan, misalnya kata baitun ya. Ditambah kamu, misalnya ka gitu ya. Maka menjadi apa rumah kamu itu bahasa Arabnya baituka. Rumah saya berarti baiti ya. Dan ingat ka-nya ini atau ya-nya ini adalah kata ganti yang bermakna kalau maknanya dari sini ya, dari sini maknanya ana itu saya, itu ya seperti ini, anta kamu laki-laki, ka kamu perempuan ki, huwa itu hu, hiya ha, seperti itu. Nah, demikian cara penggunaan dhamir muttasil dalam bahasa Arab. Nah, jika nanti ada yang tidak paham, silakan ditanyakan. Ya, agar kalian benar-benar memahami materi kita pada pertemuan ini. Karena jika kalian sudah benar-benar bisa memahami materi-materi ini, nanti akan mudah ketika kita ada uji kompetensi yang menguji kemampuan kalian dalam berbahasa Arab, terutama yang berhubungan dengan ta'aruf, dan ta'arufnya menyebutkan pekerjaan. Al-amalu itu artinya pekerjaan. Demikian materi kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.